Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada pasien kritis dengan permasalahan left heart failure atau biasa kita sebut dengan gagal jantung kiri. Kita membahas lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan gagal jantung kiri atau LHF. Kita ketahui dulu mengenai anatomi fisiologi jantung tersebut. Nah, anatomi jantung di sini diartikan sebagai bagian yang vital di dalam tubuh manusia karena memang fungsi jantung ini menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi setiap menitnya jantung, terutama jantung pada orang dewasa, berdetak 60 sampai 100 kali dalam kondisi yang normal. Jantung berukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan dewasa dengan berat 200 sampai 425 gram. Kemudian struktur jantung berada di antara paru-paru, di tengah dada, dan tepatnya di belakang kiri tulang dada. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan anatomi fisiologi jantung yang akan coba saya jelaskan. Nah, di jantung ini perlu kita ketahui bahwasanya terdapat yang namanya perikardium, kemudian serambi atau biasa kita sebut dengan atrium, kemudian ada bilik ya yang biasa kita sebut dengan ventricle. Nah, kemudian ada katup. Dan ini bisa kita temukan di bagian jantung. Kemudian ada pembuluh darah. Nah, kita bahas satu persatu mengenai anatomi fisiologi jantung. Yang pertama yaitu perikardium. Nah, perikardium di sini merupakan sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serus untuk melumasi jantung selama berdenyut, yang berguna untuk mencegah terjadinya gesekan yang tentunya akan menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Nah, sedangkan untuk atrium, atrium kanan, atrium kiri, di sini diartikan sebagai bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Ya, serambi di sini memiliki dinding yang tipis dan tidak berotot karena fungsinya hanya sebagai ruangan penerima darah. Kemudian ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri, atau biasa disebut dengan bilik kanan, bilik kiri, sama saja. Di sini disebut sebagai bagian jantung, area bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang bersih ke jantung untuk seluruh tubuh. Dan dinding bilik ini berbeda dari dinding serambi. Bilik ini memiliki dinding yang jauh lebih tebal. Kemudian ada katup, katup trikuspid, kemudian katup mitral. Di sini diartikan sebagai, kalau misalkan katup trikuspid di sini berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Serambi kanan, bilik kanan, atau atrium kanan, ventrikel kanan. Nah, sedangkan untuk katup mitral di sini berfungsi untuk mengalirkan darah yang kayak oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Gitu. Nah, kemudian ada lagi katup pulmonal. Katup pulmonal. Kalau misalkan katup pulmonal ini sebetulnya berfungsi untuk mengalirkan darah yang kayak oksigen dari serambi kiri ke bilik kiri. Sedangkan ada lagi katup aorta. Nah, katup aorta di sini berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Kemudian
di sini juga terdiri dari 3 pembuluh darah, ya. Di jantung ini terdiri dari 3 pembuluh darah di jantung, yaitu pertama ada arteri, ada vena, ada kapiler. Nah, arteri di sini berfungsi membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Kemudian untuk vena berfungsi membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh ke jantung. Sedangkan kapiler berfungsi menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada esophagus, trachea, kemudian brachiocephalic artery, kemudian superior vena cava, right pulmonary artery, kemudian tadi ada right atrium, ada bronchi di sini, ada right pulmonary veins, atrioventricular tricuspid atau katup tricuspid, right ventricle, inferior vena cava, esophagus, ya. Kemudian left common carotid artery, left subclavian artery, ada aorta, ada left pulmonary artery, left atrium, bronchi, semilunar valves, atrioventricular atau katup dari mitral, kemudian left pulmonary veins, left ventricle dan septum serta descending aorta. Nah, ini adalah mekanisme mengenai sirkulasi darah yang perlu kita ketahui, karena memang pada umumnya di sini cara kerja jantung yaitu memompa darah dan memasok darah. Walaupun memang dikatakan dalam kategori memompa dan memasok darah itu tidak masuk dalam kategori yang sederhana, baik itu dalam keadaan atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan menuju ke ventricle, ya, menuju ke ventricle. Darah dari ventricle kanan akan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Jadi ada pertukaran CO2 dan juga O2. Nah, darah yang sudah dipenuhi akan oksigen kemudian dipompakan masuk ke atrium kiri, lalu ke ventricle kiri, dan selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta, ya, melalui aorta sini. Ya, disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian biasanya pada kasus-kasus dengan gagal jantung kiri, ini ada suatu kegagalan di kegiatan pemompaan jantung, baik dalam kondisi atau situasi dalam proses pemindahan atau memindahkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri, selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang seharusnya diedarkan ke seluruh tubuh, maka pada kasus ini mengalami kegagalan. Ya, jadi ventricle kiri memasok sebagian besar daya pompa jantung, sehingga kerjanya lebih besar dari ruang jantung lainnya dan berperan penting untuk peredaran darah. Pada gagal jantung kiri atau ventricle kiri, sisi kiri jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa volume darah yang sama. Ya, jadi intinya pada saat kita membahas mengenai gagal jantung kiri, itu merupakan suatu kondisi di mana ketidakmampuan atau kegagalan pada saat proses pompa jantung dengan proses pemindahan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri, dan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Gagal jantung sendiri diartikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat kumpulan gejala, baik itu berupa sesak napas, cepat lelah, atau terjadi pembengkakan di tungkai yang disertai dengan tanda peningkatan tekanan vena jugular, adanya ronchi basah halus, dan edema perifer yang disebabkan oleh gangguan jantung baik secara fungsi maupun secara struktur. Nah, gangguan tersebut mengakibatkan penurunan cardiac output serta peningkatan tekanan intrakardiak saat istirahat maupun dalam keadaan stres. Sebelum muncul gejala tersebut, seseorang dapat dikatakan memiliki gagal jantung apabila terdapat
ketidaknormalan atau abnormalitas struktur maupun fungsi jantung yang akan menjadi gagal jantung di masa yang akan datang. Nah, ini merupakan penyebab-penyebab pada kasus penyakit gagal jantung. Jadi, di sini bisa diakibatkan karena adanya ischemic heart disease, kemudian karena faktor infark miokard, ada myokarditis, kemudian disfungsi miokard, kemudian ada CAD atau coronary artery disease, kemudian bisa disebabkan karena kardiomiopati, disebabkan karena aritmia, disfungsi katup, dan bisa juga karena faktor diabetes mellitus, karena darahnya yang memang pekat ya, jadi memperberat kerja jantung sehingga ventricle tidak mampu untuk memompa darah yang tadinya biasanya kita dengar bunyi jantung itu lup-dup terus. Karena darahnya kental, jadi peran si jantung, terutama si ventricle kiri untuk memompakan darah ke seluruh tubuh itu berat, sehingga pada saat terus dalam kondisi berat maka akan terjadi kerusakan. Itu adalah salah satu penyebab kenapa sih bisa menyebabkan gagal jantung kiri. Nah, ini merupakan penyebab terjadinya gagal jantung menurut Hudak dan Gallo. Tadi kita sudah sebutkan, diantaranya ada disritmia, malfungsi katup, ada ketidaknormalan otot jantung, ada ruptur miokard, respon terhadap kegagalan, peningkatan tonus simpatis, dan retensi air serta natrium. Kita bahas mengenai patofisiologinya. Nah, penyebab terjadinya gagal jantung kiri itu terutama diakibatkan karena banyak faktor. Di antaranya karena gaya hidup, misalnya merokok, makanan tinggi lemak, hipertensi, ya, sehingga terjadinya penumpukan plak pada pembuluh darah atau bisa kita sebut dengan arteriosklerosis. Ya. Sehingga ketika terjadinya penumpukan darah, maka darah akan menyebabkan terjadinya penyempitan. Ketika darahnya sudah mengalami sempit, tentu yang namanya darah tidak akan normal ya, tidak akan maksimal. Jadi alirannya itu yang tadinya biasanya lancar, karena sudah terjadi penyempitan pembuluh darah, maka akan minim atau tidak maksimal. Sehingga ketika suplai darah tidak maksimal pada otot jantung, maka sel-sel otot jantung tidak akan lagi menerima oksigen dan nutrisi secara adekuat. Ya, tidak akan bisa menerima nutrisi secara adekuat. Begitu. Ketika nutrisi oksigen tidak disuplai secara adekuat ya, itu sel-selnya, kemudian jantungnya, kemudian organ tubuh lainnya, maka akan terjadi yang namanya kerusakan jaringan. Sehingga ketika terjadi kerusakan jaringan, maka akan menjadi miokard iskemik atau iskemik miokard. Ketika sudah mengalami iskemik miokard, maka akan terjadi kematian sel otot jantung atau nanti akan berproses kepada infark miokard. Ketika jantung sudah mengalami yang namanya infark miokard, maka akan memunculkan suatu proses di mana ketidaknormalan otot jantung. Ya. Ketika otot jantungnya sendiri sudah tidak normal, maka otot ventrikel kiri tidak mampu melakukan lagi yang namanya kontraksi atau memberikan tekanan, menyalurkan atau memberikan daya pompa kepada darah yang kaya akan oksigen disuplai ke organ tubuh yang lain. Sehingga ini akan dinamakan dengan proses gangguan kontraktilitas. Ya, pada saat jantung mengalami gangguan kontraktilitas, maka daya kontraksi tentunya akan menurun. Yang tadinya daya kembangnya itu optimal, maka akan terjadi perubahan daya kembang dan perubahan dinding ventricle. Jadi tidak lagi kuat ya, yang tadinya penuh
kembang kempisnya sekarang tidak lagi penuh. Jadi hanya setengah. Kadang-kadang darah yang di dalam ventrikel tersebut dipompakannya tidak lagi utuh. Jadi menyisakan darah di mana, di ventrikel, karena pompanya tidak maksimal, tidak ditekan semuanya untuk disalurkan ke pembuluh darah kemudian dialirkan ke organ tubuh yang lain. Jadi masih tersisa. Sehingga ini akan menjadi peningkatan tekanan ventrikel kiri karena aliran fisiologis jantung. Inilah yang akan mengakibatkan yang namanya gagal jantung kiri atau biasa disebut dengan left heart failure. Nah, kategorinya dibagi lagi menjadi dua kategori, ada backward failure, ada forward failure. Nah, kalau misalkan kita berbicara backward failure, berarti nanti akan muncul beberapa diagnosa, di antaranya ada bersihan napas atau bersihan jalan tidak efektif pada jalan napas. Bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian ada lagi dengan gangguan pertukaran gas. Prosesnya bagaimana? Prosesnya yaitu pertama akan ada peningkatan tekanan di atrium kiri sehingga menyebabkan peningkatan tekanan di pulmonalis, sehingga peningkatan tekanan pada kapiler paru dan akan memicu terjadinya tekanan hidrostaltik yang meningkat sehingga wedge pressure meningkat. Kemudian dari wedge pressure meningkat ini akan terjadi perbedaan tekanan hidrostatik dan onkotik, ya. Kemudian ketika terjadi perbedaan tekanan pada hidrostatik dan onkotik, maka akan terjadi perpindahan cairan dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Ketika sudah terjadi yang namanya perpindahan cairan, maka akan terjadi penumpukan cairan dalam ruang interstisial dan alveoli, sebagaimana kita bahas kemarin, yaitu mengenai sel. Nah, pada saat terjadi penumpukan cairan dalam ruang interstisial dan alveoli, maka ini akan menyebabkan terjadinya edema paru. Kita sudah bahas di minggu kemarin ya mengenai proses pada saat pemenuhan cairan di dalam sel di kasus gagal napas. Nah, pada saat terjadi edema paru di sini, maka akan terjadi iritasi mukosa paru dan terjadi penumpukan sekret. Ketika terjadi penumpukan sekret, tentu akan muncul dengan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif, ditandai dengan adanya ronhi, batuk, dan nyeri dada. Nah, kemudian lalu bagaimana dengan kasus dengan gangguan pertukaran gas? Berbeda dengan kasus bersihan jalan napas efektif, ketika kasus gangguan pertukaran gas, maka pada saat melewati proses penumpukan cairan dalam ruang interstisial dan alveoli, maka akan terjadi perembesan cairan ke dalam alveoli atau masuknya cairan ke dalam alveoli, sehingga akan menyebabkan transduksi cairan ke dalam alveoli, dan ini bisa mengakibatkan adanya gangguan proses difusi dari darah ke kapiler atau pertukaran atau darah yang kayak O2 serta CO2, dan ini akan menyebabkan gangguan pertukaran gas. Ditandainya dengan apa? Biasanya ditandainya dengan dyspne, tachypne, cyanosis, ada sputum berwarna merah muda, kemudian keluar busa dari mulut, serta ortopne. Itu adalah gagal jantung kiri dilihat dari kategori backward failure, sedangkan untuk forward failure di sini kita bisa lihat diagnosa yang muncul yaitu kemungkinan ada resiko tinggi penurunan kesadaran, kemudian ada resiko tinggi kelebihan volume cairan serta intoleransi aktivitas. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai forward failure di sini tentu yang akan kita bahas adalah mengenai cardiac output yang menurun, sehingga terjadi penurunan suplai darah, baik itu di dalam otak atau suplai darah ke seluruh tubuh yang terganggu. Kalau misalkan berbicara mengenai penurunan kesadaran, tentu
penurunan suplai darahnya yang terjadi adalah di otak, sehingga asupan otak terhadap nutrisi dan O2 berkurang. Inilah penyebab kenapa sih pada pasien-pasien jantung ini bisa terjadi yang namanya penurunan kesadaran, ya. Biasanya kalau misalkan sudah ditemukan risiko tinggi penurunan kesadaran, di sini biasanya pasiennya itu mudah mengantuk atau berada pada posisi atau keadaan yang gelisah, begitu. Kemudian biasanya kalau misalkan berbicara dengan kasus resiko terjadinya gagal ginjal akut, ini akan berbicara mengenai angiotensin. Ketika kondisi cardiac output menurun, maka aktivasi sistem renin, angiotensin, dan aldosteron sehingga angiotensin dan mengakibatkan adanya pengeluaran aldosteron serta meningkatkan reabsorpsi natrium dan air oleh tubulus. Dan ini biasanya muncul diagnosa risiko terjadinya gagal ginjal akut. Berbeda dengan risiko tinggi kelebihan volume cairan. Kalau misalkan kita berbicara mengenai risiko tinggi kelebihan volume cairan, ini karena diakibatkan oleh peningkatan aktivitas adrenergik simpatik, sehingga akan mengakibatkan terjadinya penyempitan sistemis. Kemudian ada vasokonstriksi ginjal dan GFR yang menurun. Kemudian terjadinya penurunan output urin atau peningkatan volume plasma tekanan hidrostatik yang meningkat, dan ini biasanya akan memunculkan resiko tinggi kelebihan volume cairan, ya. Kalau misalkan berbicara mengenai suplai darah yang terganggu ke organ tubuh, maka akan memunculkan dua diagnosis, yaitu intoleransi aktivitas dan gangguan sistemik. Kalau misalkan untuk gangguan sistemik sendiri, biasanya suplai darah ke jantung ini memang terganggu, yang mengakibatkan adanya kondisi yang memperparah gagal jantung, sehingga yang tadinya gagal jantungnya itu hanya bagian kiri karena suplai darah yang memang tidak optimal, maka akan menyebabkan suplai darah ke jantung kanan. Maka terjadi juga gagal jantung kanan. Ini masuk dalam kategori gangguan sistemik. Nah, lain halnya dengan intoleransi aktivitas. Kalau misalkan berbicara mengenai intoleransi aktivitas, tentu akan berbicara mengenai ketidakseimbangan suplai darah dan kebutuhan tubuh, adanya kurang suplai oksigen di jaringan, terjadi metabolisme anaerob sehingga produksi asam laktat meningkat, adanya proses asidosis metabolik sehingga adanya penurunan ATP, ya, maka ini akan menjadi penyebab terjadinya intoleransi aktivitas. Tandanya apa? Tandanya biasanya dilihat dari adanya kelelahan, adanya kelemahan, kemudian bisa mungkin lebih parahnya masuk dalam kategori sianosis. Nah, berikut adalah klasifikasi menurut NYHA atau New York Heart Association, membagi 4 klasifikasi dari fungsi atau membagi menjadi 4 klasifikasi fungsional dari penyakit gagal jantung. Ini dikutip dari Gray, Dawkins, Simpson, dan Morgan pada tahun 2005. Dibagi menjadi kelas 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau misalkan kelas 1 ini tidak ada batasan aktivitas fisik sebetulnya. Hanya biasanya pada kelas ini pasien mengalami disfungsi miokardium asimptomatik dengan gagal jantung yang masih dalam kategori ringan. Kemudian kelas 2 naik sedikit. Jadi yang tadinya itu kelas 1 tidak ada batasan aktivitas fisik, sekarang sedikit batasan pada aktivitas karena biasanya pasien akan mengalami lelah dan mungkin bisa disertai dengan dyspnea. Nah, tahap ini merupakan tahapan gagal jantung ringan sampai sedang. Kemudian kelas 3 ada batasan aktivitas bermakna. Jadi klien hanya merasa nyaman ketika beristirahat. Namun akan muncul gejala meskipun aktivitas yang dilakukan itu aktivitas yang terbilang minim.
Nah, tahapan ini masuk ke dalam tahapan disebut dengan gagal jantung lanjut. Dan terakhir, klasifikasi keempat, yaitu gejalanya muncul sekalipun dalam kondisi yang memang sedang istirahat, apalagi dalam keadaan yang sedang beraktivitas. Tahap ini disebut dengan gagal jantung berat dengan dekompensasi yang sering atau bertahan dalam waktu yang lama. Tanda gejalanya apa? Tanda gejalanya yaitu biasanya akan terdengar ronhi pada dasar kedua paru saat diauskultasi. Denyut jantung biasanya lebih dari 100 kali per menit, atau bisa dikatakan pasien mengalami takikardi. Kemudian titik pulsasi melebar ke lateral kiri. Kemudian nitrogen urea meningkat, namun kreatinin masih tergolong normal. Nah, tandanya biasanya adanya kardiomegali disertai dengan takipne, takikardi, suara jantung 3 atau S3. Kemudian bisa ditandai juga dengan crackles bilateral. Gejalanya apa? Gejalanya biasanya adanya dyspne, paroksimal noctural dyspne, ada ortopne, ada mudah lelah fatigue, kemudian batuk kering, memburuk saat malam hari. Kemudian bisa juga nokturia. Nah, pemeriksaan diagnostik yang bisa kita lakukan di sini bisa dengan pemeriksaan penunjang. Ya, bisa dengan elektrokardiogram, ekokardiografi, bisa dengan fototoraks, tes darah BNP ya, atau B-type natriuretic peptide. Bisa juga dengan sonogram atau bisa juga dengan scan jantung untuk melihat apakah adanya underperfusi pada otot jantung, atau bisa juga dengan kateterisasi jantung untuk melakukan penilaian terhadap kontraktilitas. Nah, ini adalah alur pasien dengan suspek AHF atau acute heart failure, di mana pada fase pertama di sini kita lihat apakah pasien masuk ke dalam kategori shock kardiogenik atau tidak. Kalau misalkan pasiennya ini masuk ke dalam shock kardiogenik, maka kita harus berikan support sirkulasi atau dukung kebutuhan sirkulasinya. Dengan apa? Dengan farmakologi atau obat-obatan atau dengan mekanikal. Nah, jika bukan, kemungkinan besar ini terjadi gagal napas atau respiratory failure. Jika pasien masuk ke dalam tahap ini, maka tidak hanya sirkulasi yang disupport ya, tapi di sini sudah berbicara mengenai ventilatory support, yaitu berikan pemunahan oksigen, kemudian berikan non-invasive positive pressure ventilation CPAP atau BIPAP, kemudian berikan ventilasi mekanik ya. Jika dalam kategori ini pasien termasuk di dalam kategori cardiogenic shock dan respiratory failure, maka bawa atau stabilkan atau bawa ke ruang ICU ya. Stabilkan kondisi pasien dan usahakan atau upayakan masuk ke dalam ruangan ICU. Namun, jika bukan masuk ke tanda gejala respiratory failure, maka kita masuk ke fase kedua dengan inisial kedua. Initial assessment di sini yaitu kurang lebih ya waktunya 60 sampai 120 menit. Identifikasi, apa yang perlu kita identifikasi? Identifikasi penyebab terjadinya akut etiologi. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah lihat dengan metode CHAMP. CHAMP di sini pertama, ini kira-kira pasiennya masuk dalam kategori akut coronary syndrome bukan ya gitu. Atau mungkin kalau bukan akut coronary syndrome, ini bisa disebabkan karena hipertensi emergency atau aritmia, atau akut mechanical cause atau pulmonary embolism. Nah, kalau misalkan kita lihat
kita lihat dan sudah kita kaji, kalau misalkan masuk ke dalam kategori ya, maka berikan treatment yang spesifik ya, sesuai dengan hasil identifikasi. Kalau akut coronary syndrome ya berikan treatment atau intervensi yang sekiranya bisa sesuai dengan kasus akut coronary syndrome. Ya, begitu pula dengan hipertensi emergensi, aritmia, akut mechanical cause, dan pulmonary embolism. Lalu bagaimana kalau misalkan ini tidak? Kalau misalkan ini tidak, atau pasien sudah mengalami treatment yang spesifik sehingga pasien sudah kemungkinan besar tidak memunculkan tanda dan gejala di atas, maka kita reevaluasi ya secara optimal atau manajemen yang optimal. Kita kaji kembali apakah masih terjadi yang namanya tadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan pasien tersebut suspek AHF atau acute heart failure. Oke, pasien harus segera dibawa ke ICU atau ICCU jika pasien memerlukan intubasi dan ventilator mekanik, sudah mengalami hipoperfusi, adanya penurunan saturasi oksigen kurang dari 90% walaupun dengan suplementasi oksigen, kemudian tampak ada penggunaan otot bantu pernapasan, laju napas lebih dari 25 kali per menit, kemudian laju nadi bisa kurang dari normal atau lebih dari normal, atau bisa kita sebut dengan bradikardi atau tahikardi. Di sini biasanya laju nadinya itu kurang dari 40 atau lebih dari 130 kali per menit. Sedangkan untuk tekanan darah sistolik itu kurang dari 90 mm raksa. Nah, komplikasinya apa yang terjadi? Biasanya pada komplikasi-komplikasi dengan gagal jantung kiri akan berdampak pada tingginya beban kerja jantung dan akhirnya mengarah pada gagal jantung kanan sehingga menyebabkan terjadinya gagal jantung kongestif, yaitu adanya gabungan. Mungkin kalau berbicara mengenai perpaduan kurang cocok ya, tapi adanya kombinasi antara gagal jantung kiri dan kanan. Jadi tadinya sih yang bermasalah itu gagal jantung kirinya, tapi pada saat tadi mekanisme dari sirkulasi atau pembuluh darah tidak bagus atau tidak baik, maka dampaknya juga sebetulnya tidak hanya kepada gagal jantung kanan, tapi kepada seluruh tubuh ya, kepada seluruh tubuh akan berdampak dari ketidakadekuatan suplai darah oleh ventrikel kiri. Nah, kondisi seperti ini tentunya akan menimbulkan komplikasi pada organ-organ lain seperti tadi sudah saya sebutkan adanya splenomegali, hepatomegali ya, atau adanya kasus-kasus yang lain. Lalu apa yang perlu kita kaji? Yang perlu kita kaji di sini kalau misalkan berbicara mengenai CHF, tentu kalau misalkan kita berkaca kepada diagnosis atau pengkajian menurut Dungus, pertama adalah kaji airway. Bagaimana kepatenan jalan napasnya? Di sini yang perlu kita lihat, ada nggak sih obstruksi jalan napas? Ada nggak sih benda asing? Atau klien dapat berbicara dan dianggap jalan napasnya bersih gitu. Kemudian dilakukan pula pengkajian adanya suara napas tambahan. Apakah ada snoring atau tidak ada snoring. Nah, kemudian untuk breathingnya yang perlu kita kaji adalah berapa sih frekuensi napasnya. Apakah ada penggunaan otot bantu pernapasan? Apakah ada retraksi dinding dada? Apakah ada sesak napas? Ya. Kemudian palpasi pengembangan paru, auskultasi suara napas, kaji adanya suara napas tambahan seperti ronhi, wheezing, atau kaji adanya trauma pada dada. Untuk sirkulasi sendiri, di sini bisa dikaji dengan pengkajian tentang volume darah dan cardiac output serta adanya apakah terdapat perdarahan atau tidak. Kemudian pengkajian di sini meliputi status baik hemodinamik atau warna kulit atau nadi. Nah, untuk tahapan berikutnya
yaitu tahap disability, di mana yang perlu kita lihat atau perlu kita nilai adalah tingkat kesadarannya serta ukuran dan reaksi pupil pada pasien. Ini adalah fokus pengkajian dari gagal jantung itu sendiri. Maka yang perlu kita lihat tanda dan gejala kelebihan cairan sistemik dan pulmonal. Kalau pada pernapasan biasanya perlu kita auskultasi pada interval yang sering untuk menentukan ada atau tidaknya crackles dan mengi. Kemudian catat frekuensi dan kedalaman napas. Kemudian pada jantung, auskultasi untuk mengetahui adanya bunyi bising jantung S3 dan S4, kemungkinan cara pemompaan sudah mulai gagal. Kemudian, pada tahapan tingkat kesadaran, kaji tingkat kesadaran, adakah penurunan kesadaran yang ditunjukkan oleh pasien atau tidak. Kemudian untuk periper. Nah, pada tahapan periper di sini, kaji adakah sianosis periper. Kemudian yang kelima, kaji bagian tubuh pasien yang mengalami edema, baik dependent, kemudian hepar untuk mengetahui refleks hepatojugular RHJ dan distensi pena jugular atau DPJ. Diagnosa yang muncul itu apa biasanya? Yang kemungkinan muncul di sini adalah tadi sebetulnya sudah saya bahas di patofisiologi, kemungkinan diagnosa yang muncul baik dalam tahapan backward ya, failure atau dalam kondisi forward failure. Nah, biasanya yang muncul di sini adalah penurunan curah jantung karena adanya atau berhubungan dengan penurunan kontraktilitas otot jantung, atau bisa diakibatkan karena pola napas tidak efektif berhubungan dengan edema pulmonal, gangguan sirkulasi perifer berhubungan dengan penurunan kardiak output. Ada juga kemungkinan diagnosis keperawatan hipervolemi, atau bisa muncul juga toleransi aktivitas. Nah, penata laksanaan yang tepat atau yang perlu diberikan untuk penyakit gagal jantung yaitu bisa dibagi menjadi dua ya. Ada penata laksanaan secara farmakologi, ada juga secara non farmakologi. Kalau misalkan berbicara secara farmakologi, tentunya bisa diberikan dengan glikosida jantung digitalis, tapi ini perlu kita kolaborasikan ya, karena ini tidak bisa mandiri ya, penata laksanaan ini harus berkolaborasi. Nah, indikasinya untuk apa? Indikasinya yaitu untuk meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung dan memperlambat frekuensi jantung. Kemudian kontraindikasinya apa? Biasanya kalau misalkan kontraindikasinya itu biasanya ada peningkatan curah jantung, penurunan tekanan pena dan volume darah, adanya peningkatan diuresis dan mengurangi edema. Kemudian efeknya apa yang dihasilkan? Efek dihasilkan adanya peningkatan curah jantung, penurunan tekanan darah atau tekanan volume darah dan tekanan pena, adanya peningkatan diuresis dan mengurangi edema. Kemudian berikan terapi diuretik. Biasanya di sini untuk memacu sekresi natrium dan air melalui ginjal. Penggunaan ini harus hati-hati tentunya karena efek samping hiponatremia dan hipokalemia. Nah, untuk terapi vasodilator sendiri atau obat-obatan vasoaktif ini digunakan untuk mengurangi impadansi tekanan terhadap penyembuhan darah oleh ventrikel. Obat ini memperbaiki pengosongan ventrikel dan peningkatan kapasitas pena sehingga tekanan pengisian ventrikel kiri dapat diturunkan. Nah, itu adalah terapi farmakologis. Sedangkan untuk terapi non farmakologisnya sendiri yaitu tentunya diet rendah garam, pembatasan konsumsi natrium untuk mencegah, mengontrol dan menghilangkan edema, kemudian membatasi cairan, mengurangi beban jantung dan menghindari kelebihan volume cairan dalam tubuh, kemudian mengurangi berat badan, menghindari konsumsi alkohol, dan manajemen stres. Respons psikologi dapat mempengaruhi peningkatan kerja jantung, jadi mengurangi aktivitas kelebihan fisik mengakibatkan peningkatan kerja jantung sehingga perlu dibatasi. Ini adalah penata laksanaan keperawatan yang bisa dilakukan. Pertama yaitu lakukan monitor terhadap penurunan cardiac output,
mempertahankan keseimbangan cairan yang adekuat, mengurangi beban miokardium, mengurangi dyspnea, dan meninggikan kepala klien atau posisi high power ya, atau monitor situasi atau kondisi edema paru. Kemudian kaji respon terhadap terapi medis. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan nanti teman-teman bisa lihat atau kita lanjutkan diskusi di menggunakan platform atau menggunakan aplikasi Telegram. Nanti kita diskusikan. Kemudian nanti ada link evaluasi. Jadi teman-teman silakan untuk mengisi untuk melihat ketercapaian mengenai materi yang sudah diberikan. Itu saja saya kira, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.